Syekh Mana Khalil Saya Al-Qatan mulai, Beb. Iya apa sih? Mabais Iki wis mulai, Beb. Engko potong pokoknya iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Nisa Arianti. Saya Lelia Nanda Anggraini. Dan saya Lutfiatun Nikmah. Kami di sini akan menjelaskan tentang I'jazil Quran pada mata kuliah studi Quran Hadis yang diampu oleh Ibu Rohanah MPDI. Tujuan pembelajaran 1. Untuk mengetahui definisi I'jazil Quran. 2. Untuk mengetahui aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. 3. Untuk mengetahui macam-macam mukjizat Al-Quran. Definisi I'jazil Quran. Secara etimologi, I'jazil berasal dari kata i'jaz dari bahasa Arab, yakni ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara terminologi, Mana Khalil Al-Qatan mengatakan mukjizat yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Sejarah perkembangan I'jazil Quran. Menurut Dr. Subhi As-Soleh dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, bahwa orang yang pertama kali membicarakan I'jazil Quran yakni 1. Imam Al-Jahid. Beliau wafat pada tahun 255 Hijriah dalam kitabnya Nuzumul Quran. Kedua, Muhammad bin Zaid Al-Wasiti. Beliau wafat pada tahun 306 Hijriah dalam kitab I'jazil Quran. 3. Imam Ar-Rumani wafat pada tahun 384 Hijriah dalam kitab I'jaz yang mengupas segi-segi kemukjizatan Al-Quran. 4. Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani wafat pada tahun 403 Hijriah dalam kitab I'jazul Quran yang isinya mengupas segi-segi kebalaghatan Al-Quran. 5. Abdul Qahir Al-Jurjani. Beliau wafat pada tahun 471 Hijriah dalam kitab Dala'alul I'jaz dan Asrarul Balaghah. Kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada nabinya untuk menyampaikan risalahnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ayat-ayat kauniyah. Berbeda dengan para nabi lainnya, Nabi Muhammad SAW menerima mukjizat berupa mukjizat akliyah. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Syekhana Ma'ana Khalil Al-Qatan dalam Mabahis fil Ulum Quran menjelaskan, ada 3 aspek kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu kemukjizatan bahasa, kemukjizatan ilmiah, kemukjizatan tasyri'. Kemukjizatan bahasa. Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan sastra. Banyak sekali yang menguasai sastra. Namun seketika Al-Quran diturunkan, seakan semuanya bungkam. Mereka sangat takjub dengan turunnya Al-Quran. Bahkan hanya dengan mendengarnya pun mereka mengetahui bahwa Al-Quran sangat sulit dikarang oleh manusia. Kemukjizatan ilmiah.
Kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak dalam teorinya yang selalu berubah, akan tetapi kemukjizatannya terletak pada dorongannya untuk senantiasa berpikir dan menggunakan akal kita. Al-Quran mendorong kita untuk memikirkan tentang alam sekitar, dari mulai hal yang terkecil sampai yang terbesar. Kemukjizatan tasyri'. Pendidikan individu dan kelompok adalah dua hal yang sangat penting. Dua hal tersebut sangatlah berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kebaikan individu dapat tercapai karena kebaikan kelompok. Begitupun sebaliknya, dalam sejarah umat manusia, kita mengenal berbagai doktrin, sistem, dan perundang-undangan tasyri'. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan individu di dalam masyarakat utama. Namun tidak ada satupun di antaranya yang dapat menyaingi keindahan dan kebesaran seperti kemukjizatan tasyri'nya Al-Quran. Macam-macam mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dibedakan menjadi dua, yakni mukjizat yang bersifat material dan mukjizat yang bersifat rasional. Mukjizat yang bersifat material yakni mukjizat yang dapat dicerna oleh panca indera, namun melawan hukum alam. Mukjizat bersifat material sering diturunkan sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang bersifat rasional yakni dapat dicerna melalui daya nalar. Setiap manusia menerimanya sesuai dengan kemampuan daya paham nalar dan kemampuannya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sekian dari kelompok 4, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.